Assalamualaikum teman-teman My Daily Channel semua. Di video kali ini saya akan membagikan resep dan tips tentang cara memasak pizza buatan rumah yang lezat dan mantul. Tentunya mudah dibuat. Apakah kalian pernah mencoba buat pizza? Atau mungkin pengen buat pizza tapi nggak tahu caranya bagaimana? Nah, jangan khawatir karena dalam video ini saya akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana cara membuat pizza buatan rumah yang enak dan mudah. Yang jelas pasti sehat. Yuk simak video ini sampai habis ya. Langkah yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu bahannya ya. Tepung terigu 500 gram, telur 1 butir, susu 250 ml, sosis, bakso, dan ragi instan. Lalu siapkan baskom ya. Masukkan tepung terigu sebanyak 500 gram ke dalam baskom. Kita tuangkan semuanya ya. Setelah itu kita masukkan 1 butir telur ya ke dalam tepung terigu. Masukkan juga ragi instan sebanyak 2 sendok makan ya. Biar makin empuk, saya akan menambahkan grit improper ya, sebanyak setengah sendok makan. Nah, ini dimasukkan ya grit impropernya. Udah cukup segitu juga ya, setengah sendok makan. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan ya, gula pasir. Lalu kita masukkan air susu ya, kita uleni sedikit demi sedikit, aduk-aduk dengan sendok ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit ya, kurang lebih ini 200 ml, tergantung kekentalan adonannya. Yang jelas jangan kebanyakan, jangan sampai lengket. Nih, kita kaliskan, saya pakai tangan ya. Kita kaliskan dan aduk-aduk dengan tangan sampai kalis dan tercampur rata. Lalu saya masukkan margarin sebanyak 50 gram ya. Setelah adonan tadi tercampur rata, kita masukkan margarin biar permipan dan gulanya menyatu. Lalu saya juga tambahkan garam sebanyak setengah sendok makan. Kita aduk-aduk lagi sampai kalis lagi ya. Ciri-ciri kalis, tidak lengket lagi di tangannya dan semua adonan tercampur rata. Nah, ini udah kalis ya. Lalu kita istirahatkan adonannya kurang lebih selama 1 jam. Saya mau tutup dengan baskom. Sambil nunggu adonan mengembang, kita bikin saus pizzanya ya. Saya potong kecil-kecil sosis dan baksonya ya. Untuk bahan sausnya saya menggunakan bawang putih digerus sampai halus dan tomat ya. Pertama-tama kita goreng dulu sosis dan bakso yang telah dipotong kecil-kecil ya, sampai agak kering. Saya bikinnya yang simple, sampai agak kering kecoklatan. Nah, setelah kering kecoklatan, kita masukkan tomat dan bawang putih yang telah tadi dihaluskan. Ini benar-benar wangi ya. Simple banget bikin topping pizzanya. Benar-benar murah dan terjangkau. Lalu setelah itu saya masukkan saus cabai ya ke dalam saus pizza ini. Lalu kita bumbui ya. Masukkan garam 1 sendok teh, kemudian campur air sebanyak 50 ml. Kita aduk sampai rata ya, biar makin meresap bumbunya. Ini udah wangi ya. Untuk toppingnya kalian bisa menggunakan topping yang lain seperti jamur, pakai bawang bombay juga boleh ya. Tambahkan juga kaldu bubuk 1/4 sendok teh ya. Lalu kita aduk-aduk kembali
sampai agak mengental. Setelah mengental, kita matikan kompor, angkat dan sisihkan ya. Ini buat topping pizzanya ya. Ini benar-benar wangi ya. Lalu ini udah 1 jam kemudian saya buka adonan nih, udah mengembang sempurna. Kita kempiskan adonan lagi ya, diuleni lagi sampai kempis, diaduk-aduk. Lalu kita pindahkan adonan roti pizzanya ke atas silikon untuk menggiling adonannya. Lalu saya mau bagi rata adonan roti ini dengan scraper. Harus pakai scraper ya, soalnya kalau nggak pakai scraper nanti serat rotinya agak terputus-putus seperti itu. Kalau kalian tidak punya scraper bisa pakai pisau. Tips supaya tidak lengket, taburi adonan dengan tepung terigu ya, biar gampang juga dipotong kecil-kecil. Saya mau potong-potong kecil-kecil lagi adonan roti pizza ini. Nah, saya mau kecil-kecil lagi dengan scraper. Ini adonan setengah, kita bagi lagi setengah ya, jadi udah jadi 1/4 bagian. Lalu 1/4 bagian ini saya mau kecil-kecil lagi, jadi 3 bagian ya. Jadi 1,5 kilo bisa jadi 12 adonan pizza mini ya. Lalu setelah dikecil-kecil dipotong, kita rounding kembali. Nah, seperti ini ya merondingnya. Setelah dironding kita bulat-bulatkan ya. Nah, seperti ini dibulatkan. Lalu kita ambil 1 bagian hasil potongan tadi ya, lalu digeprek-geprek. Nah, pakai scraper saya. Harusnya pakai penggilingan ya. Saya belum punya penggilingannya. Nah, udah dipipih-pipihkan. Ini benar-benar manual, nggak apa-apa kita bikin pizzanya secara manual, tapi ini benar-benar empuk loh hasilnya, dijamin anti gagal. Setelah saya pipih-pipihkan sampai membulat seperti ini ya, saya tusuk-tusuk dengan garpu biar ada lubang udara dan cepat matang. Saya mau panggang pizza ini pakai teflon ya, yang nggak punya oven jadi nggak usah khawatir. Bisa juga pakai teflon manggang pizzanya. Ini kita tusuk-tusuk dengan garpu semua adonannya ya, sampai berlubang-lubang sama garpu seperti ini. Lalu kita rapikan tepi adonan pizzanya dengan jari. Setelah itu kita olesi topping pizza yang telah kita tadi tumis ya. Kita ratakan dengan sendok makan. Tuh lihat nih bakso dan sosisnya. Ini benar-benar mantul loh teman-teman, wangi banget. Meski saya nggak punya saus tomat, saya menambahkan tomat pada saus cabai, itu sama ya kayak rasa saus tomat. Yang jelas kalau kalian recook resep saya, dijamin anti gagal dan ketagihan. Lalu saya juga tambahkan keju parut di atas topping pizzanya ya. Nah, kita bikin adonan pizza ini sebanyak 12 biji ya. Caranya sama, dipipih-pipihkan, ditusuk garpu, kemudian masuki topping pizza, lalu ditaburi dengan taburan parut keju. Nah, siap dipanggang. Setelah semuanya selesai dipipihkan, saya mau panggang ya satu-satu. Caranya, masukkan ke dalam teflon panas, panggang kurang lebih sampai 15 menit dengan api kecil ya. Nah, ini udah matang ya.
tutup panci. Gunakan api kecil biar matangnya sempurna. Tuh, lihat matangnya sempurna, mengembang sempurna kan. Yang jelas ini adonan pizzanya benar-benar empuk dan anti gagal ya. Wangi loh teman-teman. Tara, pizza homemade ala My Daily Channel siap dinikmati. Semoga bermanfaat dan kalian bisa bikin pizza homemade di rumah ya. Jadi nggak usah jajan lagi. Dijamin hemat, dijamin mantul, dijamin sehat ya. Apabila ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih semuanya. Sekian resep dari saya. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Wassalamualaikum.